karena memang Mossad ini juga sangat terkenal di bidang intelijensi. Jadi kalau secara teknologi peperangan alutsista nggak ada satu negara Muslim pun yang bisa menyaingi ya Israel dan negara-negara kafir ya, semuanya mereka hanya bisa beli gitu, nggak bisa mereka mengcreate, memproduksi, menciptakan ya, nggak bisa, nggak mampu ya, semuanya mesti belinya 2 kali. Tapi kalau orang Yahudi 0,2 penduduknya menghasilkan 21%, oh berarti menghasilkan 100 kali ya, multiplikasinya luar biasa begitu. Jadi memang ini bangsa yang sangat cerdas ya, orang Kristen pun aja nggak bisa menandingi kecerdasan orang Yahudi ya, kalau dilihat dari statistik dia cuma 16 jutaan, tapi sumbangsinya terhadap dunia ini lewat inovasi-inovasi itu 21%. Jelas itu semuanya, itu hanya ajaran pagan aja. Ya itu Pak, thank you. Siapa mau lanjut? Pak, kalau saya ada satu statement nih, bagus nih, baru dapat dari KPK. Jangan mimpi nebeng jet pribadi kalau cuman jualan pisang. Lucu banget. Itu aja itu dari saya. Thank you. Ya, itu udah ada meme-nya Pak Andi, memes-nya IKN, Ikatan Keluarga Nebeng. Karena kan dia bilang, oh saya naik pesawat jet nebeng gitu. Iya, jadi jangan harap lu jualan pisang goreng bisa naik pesawat pribadi. Ini saya mau nanya nih, Bapak Ibu yang tahu ya, kalau orang Lebanon itu ya, kan kalau secara agama ada 3 tuh, Syiah, Sunni, dan Kristen. Tapi secara ras itu mereka orang apa ya? Kalau Bapak Ibu ada yang tahu. Pak Paul tahu nggak Pak? Rasnya mereka itu orang Het dulu itu namanya itu loh. Orang Tapi Turki, bukan Lebanon itu satu rumpun mereka dulu. Tapi ya, Turki yang lama ya. Kalau Turki yang sekarang udah campur Arab. Masalahnya sekarang ya di sejak zamannya Seleucid itu ya, zamannya mulai zamannya Seleucid, terus mulai zamannya si Ottoman, itu tuh udah nggak ada ras yang murni itu di situ tuh. Orang yang di Turki itu kan harusnya kan Indo-Jerman, terus rasnya orang Syria, orang Mesir, orang yang di Palestina itu yang Gaza itu segala macam itu udah nggak murni lagi, semua udah kecampur Arab semua, udah dikawin sama Arab semua tuh, benihnya udah benih Arab semua. Jadi kalau tanya mereka itu aslinya apa, ya udah nggak jelas. Beda dengan orang Yahudi asli gitu ya. Nah, bahkan orang Yordania itu orang apa itu orang Yordan? Apakah itu orang dari Moab? Udah bukan. Aslinya itu mereka orang Amon dan orang Moab aslinya, tapi kan sudah diarabkan semua. Makanya ada yang namanya Arabais Arab itu loh, ya disebut Arabais Arab. Jadi diarabkan, orang-orang itu sudah diarabkan semua. Jadi zaman Islam merajalela itu mereka di ini ya diolah BB-in semua tuh sama Arab-Arab itu tuh. Kayak Indonesia tuh sekarang tuh diolah BB-in tuh. Persis kejadiannya sama tuh. Iya. Siap. Thank you. Penutup. Soalnya saya sebentar lagi mau persekutuan doa di Sion. Pak SK, kasih penutup Pak SK. Iya, Pak Paul. Penutup yang seru. Iya, jadi kalau ajar. Iya, jadi kalau sampai kiamat pun satu pun negara Islam nggak ada yang mungkin bisa menang dengan Israel ya, udah nggak mungkin, udah ketinggalan ya di bidang teknologi. Mungkin sudah negara yang paling maju pun Muslim itu Turki ya, itu mungkin udah ketinggalan 10, 20, 30 tahun ya dari Israel begitu ya. Jadi pesawat udara nggak ada si Turki punya ya, rudal nuklir nggak punya juga begitu ya, jadi jauh lah, nggak mungkin bisa menang ya, nggak ada satupun ya. Arab Saudi ya semuanya peralatannya dari Amerika ya beli, bahkan
banyak diharapkan Israel yang memberikan kata BLC-nya ya, supaya diberikan pesawat F-35, termasuk Turki juga ngarepin begitu ya, karena Senat Amerika masih belum mau memberikan kepada mereka ya, takut disalahpergunakan. Indonesia ya jauh ya, F-16 saja baru dikasih F-16 saja, itu yang kualitasnya yang generasi yang sudah agak ketinggalan gitu ya. Jadi sama Singapura saja Indonesia udah jauh ketinggalan ya. Nah, sedangkan Singapura itu memang dari dulu banyak bekerja sama dengan Israel dan bahkan dilatih begitu ya, termasuk badan-badan intelijen Indonesia sebenarnya mulai pendiriannya itu banyak latihannya melalui Israel ya, dilatih sama Mossad begitu ya, karena memang Mossad ini juga sangat terkenal di bidang intelijensi. Jadi kalau secara teknologi peperangan alutsista nggak ada satu negara Muslim pun yang bisa menyaingi ya Israel dan negara-negara kafir ya, semuanya mereka hanya bisa beli gitu, nggak bisa mereka mengcreate, memproduksi, menciptakan ya, nggak bisa, nggak mampu ya, semuanya mesti beli begitu. Nggak ada kemampuan negara-negara Islam itu bisa menciptakan sesuatu, mengcreate sesuatu ya di bidang alutsista, nggak bisa. Jadi gimana mau bisa menang dalam perang ya? Semuanya ngarepin ya lari-larinya ke negara kafir. Kalau nggak bisa beli di Amerika, Eropa, ya belinya ke Cina, belinya ke Rusia, belinya ke Korea Utara, ngarepinnya seperti itu ya. Nah, kalau Korea Utara kan alat-alatnya udah jadul ya. Ya kalau China ya masih lumayan lah ya sekarang begitu. Tetapi kalau dibanding kualitas Eropa, Amerika ya jauh masih begitu ya. Nah, Rusia pun juga keteteran sekarang ya, seperti gampang banget diserang sama Iron Dome, bukan Iron Dome apa, drone-dronenya Ukraina begitu ya, bahkan di ladang perminyakannya sampai gudang-gudang persenjataannya kemarin diserang di wilayah Rusia, nggak bisa apa-apa juga sih Rusia. Jadi jauh begitu. Nah, ya jadi sama aja kalau negara Muslim itu di bidang apapun ya, di bidang olahraga aja, bola, basket, di Indonesia, voli, semua ya mesti ngerekrut orang-orang dari negara-negara yang makan babi begitu. Baru lumayan lah masih bisa berprestasi. Kayak bola aja, ini ke depan mungkin 90 sampai 100% pemain-pemain yang naturalisasi, yang jelas-jelas mukanya muka-muka bule semua begitu. Baru lumayan bisa berprestasi. Artinya apa? Ya mesti keluarin duit, bayar pakai duit ya. Jadi artinya untuk dapat pencitraan yang bagus ya, seolah-olah lumayan berprestasi di Asia, sekarang bolanya ya mau nggak mau ya beli pencitraan itu dengan iming-iming naturalisasi dan fasilitas-fasilitas. Ini nggak mungkin bisa, negara-negara Islam itu nggak mungkin bisa bersaing ya. Nah, itu satu di bidang teknologi ketinggalan. Di bidang intelijen aja juga udah jauh ketinggalan begitu ya. Mossad sudah terkenal di mana-mana, mampu menyusup di banyak negara ya, baik di Eropa, Amerika, Afrika, Asia, semuanya ada begitu ya. Datanya ada dan timnya luar biasa, menguasai teknologi juga. Jadi seperti yang paling lucu aja, negara Muslim itu benar-benar kelihatan dungunya itu teringat waktu zamannya si Eli Cohen ya. Itu tahun berapa tuh? 60-an ya. Masa seorang mata-mata mau diangkat loh waktu itu menjadi wapres ya kalau nggak salah. Menjadi wapres. Ya, Ya kan sempat. ngeri ya. Gila Iya, bener. Sukses bener dia. Seorang agen rahasia begitu kan. Bisa mau diangkat menjadi wapres kan kacau begitu ya. Gimana, makanya itu kalau saya bilang udah saking dungunya. Bikin malu dunia itu. Iya benar nggak? Kalau nggak dungu ya gimana, masa mata-mata mau diangkat jadi wapres, kacau benar-benar begitu. Nah jadi gampang dibodohi, gampang
Iming-iming, ditipu, diiming-iming iming-iming. semuanya. Iya. Nah, jadi begitu ada satu orang yang cukup kelihatannya bagus begitu kan, dulu kan dia kan nyamar sebagai pengusaha ya, seolah-olah dari Argentina ya kalau nggak salah itu kan. Dari Argentina. Seolah dari Argentina ya kan, akhirnya banyak bertemu berbaur dengan ya inilah waktu nyamar itu berbaur dengan mungkin juga pengusaha-pengusaha, akhirnya saling dikenalkan, ketemulah banyak politisi, diplomat, pejabat-pejabat militer. Dari obrolan-obrolan itu ya sering kan dia ngadain pesta-pesta itu ya. Dulu kan kalau nggak salah filmnya ada tuh ya di Netflix itu, ngadain pesta, ngundang banyak orang-orang penting. Iya, ngundang banyak orang-orang pentingnya Suria gitu kan. Nah, akhirnya dari banyak pertemuan parti-parti itu ya ternyata negara Islam ini ya banyak suka juga parti-parti begitu kan pejabatnya. Nah, jadi banyak dia akhirnya memperoleh banyak informasi, gosip-gosip politik lah semua segala macam. Sehingga seolah-olah dia akhirnya jadi punya pengaruh di situ. Akhirnya dia tahu lah banyak pergerakan itu Suriah begitu ya, lama-lama dia dekat dengan presidennya, bahkan presidennya itu yang justru mau ngangkat dia jadi wapres. Jadi dia merasa tertipu, ya kan ya, kalau nggak dungu ya susah kalau kayak gitu, jadi nggak bisa ya, nggak mungkin lah begitu. Semuanya Muslim itu hanya bisanya membeli aja, nggak punya kemampuan begitu ya, semuanya diiming-iming, iming-iming istri ya, janda-janda ya kan, poligami begitu kan, dapat wanita-wanita Muslim yang orang-orang bule ya, kadang-kadang yang nggak ngerti ya udah dapat istri dimualafkan ya kan, seperti itu. Intinya semua pencitraan aja semuanya, senjata pun mesti beli begitu ya, sama termasuk Badan Intelijen Indonesia aja bisa berdiri ya karena dilatih juga sama Israel ya, tetapi kan malu-malu nggak berani menyatakan terbuka begitu ya, tapi baru ada BIN seperti saat ini ya karena pelatihan oleh Badan Intelijen Mossad gitu yang melatih mereka, tapi mereka pura-pura seolah diberangkatkan ke Singapura, ke Amerika begitu, padahal nyasar di sana gitu ya. Nah, jadi susah lah ya, udah bukannya susah, memang udah nggak bakal menang ya, sampai kiamat pun nggak bakal menang begitu. Nah, jadi sekarang sudah saatnya orang-orang Muslim mesti sadar bahwa ajarannya itu membuat jadi dungu ya, bukan hanya dungu secara individu, tetapi secara kelompok dan bahkan satu bangsa, satu negara pun, satu komunitas, seluruh negara Muslim pun jadi dungu, jadi bodoh begitu karena ajarannya ya, karena ajarannya mengandung ajaran-ajaran ya yang saya bilang tadi prestasinya membodohkan, mendungukan ya, membuat terbelakang, membuat penuh kekerasan, kebencian yang diajarkan itu. Nggak ada kebenaran, kebaikan, membuat orang cerdas, nggak ada. Jadi yang ada semakin hancur, semakin tertinggal, semakin goblok begitu ya, nggak bisa kompetisi begitu, nggak mungkin begitu ya. Jadi dari penduduk dunia 8 miliar ya orang-orang yang cerdas, sumbangsinya dari orang-orang Kristen ya, yang 2,5 miliar yang menyumbangkan penemuan-penemuan itu 60% dari orang-orang Kristen. Dari penduduk 8 miliar saat ini 21% lebih kalau nggak salah itu orang Yahudi ya, keturunan Yahudi yang menyumbangkan penemuan-penemuan dan kemajuan negara yang menjadi modern. Padahal orang Yahudi itu seluruh dunia paling berapa sih? 16 jutaan apa 20 juta penduduknya seluruh dunia ya, dibanding 20%. Kalau 16 juta ke 8 miliar cuma 0,2%. Ya, bayangin penduduknya hanya 0,2% dunia ya, dari 8 miliar, tetapi sumbangsinya 21%. Kalau orang Kristen ya wajar karena
2,5 miliar, 2,5 miliar ke 8 miliar ya berarti sekitar berapa itu? 30%, ya 30%, 0,2 lawan 30%, 30% menghasilkan 60%, berarti multiplikasinya 2 kali. Tapi kalau orang Yahudi 0,2 penduduknya menghasilkan 21%, berarti menghasilkan 100 kali ya multiplikasinya, luar biasa begitu. Jadi memang ini bangsa yang sangat cerdas ya, orang Kristen pun aja nggak bisa menandingi kecerdasan orang Yahudi ya. Kalau dilihat dari statistik dia cuma 16 jutaan, tapi sumbangsinya terhadap dunia ini lewat inovasi-inovasi itu 21% begitu ya. Sedangkan ini mereka Kristen hanya multiplikasi 2 kali, dia 100 kali begitu ya. Karena ini bangsa ini memang bangsa pilihan ya. Tuhan sudah menjanjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub bahwa lewat bangsa inilah Amerika, Eropa, Singapura, Korea, Jepang, ya China, Rusia yang nggak membenci mereka, yang nggak membenci orang Yahudi, ya diberkati, ya menjadi besar begitu, ya menjadi cerdas, menjadi maju begitu, ya ekonomi semua maju, lebih tertata. Tetapi kata firman Tuhan juga yang sudah dijanjikan YHWH, ya Tuhan mengatakan bahwa Yehova mengatakan kepada Abraham, Ishak, Yakub, siapapun juga yang mau mengutuk kamu ya akan terkutuk ya, dan terbukti yang suka mengutuk-ngutuk, yang mau membinasakan, menghancurkan, Hamas hancur total ya. Ini sebentar lagi Pulau Putih udah miskin ya, Suriah lebih lagi kismin lagi udah ya, melarat lagi udah hancur ya, hancur semuanya ya. Iran ya sebentar lagi udah hancur. Sekarang presidennya udah nggak mau lagi perang, kalau bisa benar-benar berdamai, ngarepin Amerika membuka embargonya, udah nggak punya uang begitu, udah susah begitu ya. Ya cuman orang-orang agama aja yang membuat bego jadi bego. Nah makanya ya, zaman informasi data ini ya saya rasa makin banyak orang-orang Muslim, terutama milenial Muslim yang sekolah ya, SMA, kuliah, bahkan apalagi yang dari kuliah di luar negeri begitu ya, lebih terbuka ya bahwa ya memang ajarannya itu membuat terbelakang semuanya, membuat hancur, nggak ada cerdas-cerdasnya. Sumbangsi Muslim penduduknya 1 miliar sampai 1,5 miliar, dari 8 miliar berarti kan cuman sekitar berapa tuh, hampir 20% kurang lebih ya, 18 sampai 20% dari penduduk dunia. Nah, tapi sumbangsinya cuma 0,7 kalau nggak salah ya, yang jadi penemu itu pun juga mungkin di bidang sosial, bukan di bidang penemuan-penemuan ya, anggap aja lah, oke lah sosial juga, tapi 0,7 jauh jadinya. Artinya ajaran ini nggak ada ya, jangan ikutin lagi, udah membuat kamu jadi bodoh, jadi dungu, jadi terbelakang ya, mesti ikut yang cerdas, maju begitu. Ya mana ada sih ya, seperti Pak Andi bilang, Tuhan goblok lah yang ngajarin untuk membunuh ciptaannya, ya kan? Walaupun dia bangsa Yahudi berbeda, masa udah buat apa diciptakan, goblok begitu. Dan yang kalau yang ngerti sejarah lagi, orang dari Israel semua nabi-nabi itu, masa nabi-nabi yang dari Israel mau dibunuh sama Tuhannya, bodoh ya, goblok itu namanya, ngajarin ajaran jadi buta sejarah, ya kan? Nah, jadi benar-benar dungu dan goblok. Jadi ya ajaran ini nggak layak ya. Memang sebenarnya mestinya di-delete, dan itu sebenarnya mesti dari orang Muslim sendiri karena itu membahayakan. Mana ada lagi ajaran poligami, kawin 2, 3, 4 begitu, ya kan? Nggak ada, bodoh begitu. Ya keluarganya hancur lah ya, yang ada anak-anaknya pada ini semua ya, pada kepahitan semua sama bapaknya begitu ya, yang ada malah jadi korupsi ya, miskin, susah ya, gimana, apalagi yang cuma penghasilannya 3 juta 4 juta mau punya anak, mau punya istri 2 3 ya kan, dan itu banyak ratusan juta diikutin ya, dan suka kawin cerai jadinya ya, sebentar-sebentar talak ajarannya kan ya kan. Ya si siapa tuh siapa tuh yang artis, siapa tuh yang anak lawyer itu, Salvina apa siapa namanya, Yang ya kan? kawin, yang pacaran sama anaknya Gilbert ya. Iya, yang pacaran Apa lupa namanya itu, yang pacaran sama anaknya Gilbert. Salvina tapi apa? Salmalvina. Salmavina. Ini baru berapa hari
gara-gara ini kan kawinnya juga begitu kan, kawinnya cuman sehari kalau nggak salah, pokoknya langsung kawin kan, kalau salah istilahnya kawin apa sih itu, Siri. bukan kawin siri, kawin taruh. Kawin buru-buru. Nggak usah pakai pacaran-pacaran. Langsung pokoknya kenalan jadi, begitu jadi berapa hari kaget cerai, ya kan, tinggal ditalak, ya kan, dan banyak yang kayak begitu, istrinya ternyata nggak ada lato-latonya lakinya. Talak 1, talak 2, talak 3, udah kayak ini aja, udah kayak nawar apa sih, main talak-talak begitu. Kayak barang murahan tuh nggak, jadi kayak barang 1.000, 2.000, nih gua 1.000, 2.000, 10.000 kasih, udah talak, Barang kacau gitu, jadi bodoh lah, ya kan, udah tinggalkan, kalau enggak mana ada ajaran kayak gitu ngebawa ke surga, yang ada neraka, ya bodoh itu. Ya itu Pak Teddy tambahin. Nah, Pak Teddy tutup dalam doa, Pak Teddy.